Selamat pagi, adik-adik semua. Oh, sudah duduk manis, tepuk tangan semua. Oh, ada mama, ada papa. Udah nunggu-nunggu ya? Pasti. Walaupun kita ibadah dari rumah masing-masing, Kak Tini lihat dari sini semua ceria, semua sukacita. Kita akan mulai ibadah kita. Ayo, Kak Tini udah nunggu. Iya. Ada Kak Ririn. Kita panggil Kak Ririn yuk. Kakak Ririn. Hai, Shalom. Selamat Minggu. Cantik ya Kak Ririn ya. Ada satu lagi, Kakak Yola. Silakan Kak Yola. Hai, Shalom. Selamat hari Minggu. Wah, seru ya. Sama serunya di rumah adik-adik semua. Yuk kita mulai ibadah kita. Karena sudah siap semua, kita berdoa. Boleh adik-adik berdiri semua? Oh, mama ikut. Pinter. Papa juga ikut. Pinter. Yuk kita berdoa yuk. Tanganku ada dua. Ya. Adik-adik ikut. Kita persiapan mau berdoa. Tanganku ada dua. Berapa jarinya? 5 jarinya. Mau diapain? Kulipat semuanya. Lalu aku berdoa. Sikap berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup. Tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Kami anak-anak-Mu senang sekali. Sudah tiba hari Minggu, di mana kami mau beribadah, berdoa, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, meskipun kami ibadah masih dari rumah masing-masing, kami tetap semangat dan sukacita. Tuhan Yesus, kami berdoa mungkin ada teman-teman kami yang sakit. Kami percaya Tuhan Yesus sembuhkan melalui makanan ataupun minuman. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami berdoa hanya melalui anak-Mu yang tunggal sebagai juru selamat kami yang hidup. Amin. Ya, senang sekali. Silakan duduk. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Judulnya apa ya, Kak? Yesus itulah satu-satunya. Wow, Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga.
Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk dalam cerita Alkitab. Kita akan belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya itu, mari kita sama-sama berdoa. Yuk kita mengambil sikap doa, lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur karena kami boleh Tuhan izinkan dan Tuhan layakan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan belajar tentang firman-Mu melalui cerita Alkitab yang dibawakan oleh Karirin. Tuhan Yesus, tolong kami, berikan Roh Kudus-Mu supaya kami mengerti cerita Alkitab dan firman Tuhan yang hendak kami pelajari hari ini. Berkati juga Karirin, supaya Karirin bisa memberikan cerita Alkitab kepada kami seturut dengan kehendak-Mu. Kuduskan dan sucikan kami Tuhan, supaya kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, shalom adik-adik, kita akan belajar firman Tuhan. Nah, cerita Alkitab kita hari ini diambil dari Matius 16 ayat 13 sampai dengan 20. Matius 16 ayat 13 sampai 20. Adik-adik udah siap kan dengan Alkitabnya? Ya, kalau begitu kita buka bersama-sama ya. Tema cerita kita hari ini adalah Yesus Penyelamatku, dengan judul perikop pengakuan Petrus. Nah, siapa Petrus adik-adik? Petrus adalah murid Tuhan Yesus yang pertama kali Tuhan Yesus panggil sebagai muridnya. Nah, dalam cerita kita kali ini, Petrus yang nama awalnya adalah Simon bin Yunus berubah menjadi Simon Petrus. Yuk, bagaimana ceritanya? Adik-adik, mari kita membacanya bersama-sama. Karirin akan bercerita dan adik-adik bisa membaca, mengikutinya dengan membaca Alkitab. Nah, adik-adik, pada suatu waktu Tuhan Yesus dalam perjalanan untuk mengabarkan tentang kerajaan Allah, mengabarkan tentang Injilnya, tibalah Tuhan Yesus dan murid-muridnya di sebuah daerah yang bernama Kaisarea Filipi. Nah, sebelum itu adik-adik, Tuhan Yesus kan sudah banyak mengajar kepada murid-muridnya. Lalu sudah banyak orang yang mengikuti dia untuk mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga sudah melakukan banyak mujizat sepanjang pengajarannya itu. Lalu Tuhan Yesus ingin bertanya kepada murid-muridnya, seberapa mereka mengenal Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus bertanya gini kepada murid-muridnya. Ayatnya yang ke-14. Ayatnya yang ke-13. Tuhan Yesus bertanya, murid-murid, menurut orang-orang yang kalian dengarkan, siapakah manusia, anak manusia itu? Lalu murid-murid bilang gini, ada murid yang menjawab, oh guru, ada yang berkata bahwa anak manusia itu adalah Yohanes Pembaptis. Lalu murid yang lain lagi berkata, ada loh guru yang mengatakan bahwa guru adalah Elia. Lalu murid yang lain lagi berkata bahwa Tuhan Yesus adalah Yeremia atau salah satu dari nabi yang pernah ada. Nah, lalu Tuhan Yesus ingin mengetes murid-muridnya. Nah, menurut kalian, siapakah aku ini? Lalu Simon Petrus dengan tidak ragu-ragu adik-adik, dia langsung mengatakan bahwa guru, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, Tuhan Yesus senang adik-adik dengan jawaban dari Simon Petrus. Karena apa? Karena itulah Simon Petrus kemudian dikatakan Tuhan Yesus sebagai orang yang berbahagia. Kenapa Simon Petrus dikatakan berbahagia? Karena pertama,
Simon Petrus adalah orang pertama yang mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Mesias artinya sama dengan Kristus, artinya yang diurapi. Jadi Tuhan Yesus adalah Mesias, berarti bahwa Tuhan Yesus adalah orang yang dipilih langsung oleh Allah untuk mengerjakan pekerjaan yang besar atas dunia ini, yaitu keselamatan dunia ini, keselamatan adik-adik, keselamatan Karirin, keselamatan papa mama. Itulah yang membuat Simon Petrus menjadi istimewa adik-adik, menjadi orang yang berbahagia. Lalu Tuhan Yesus juga memberikan tempat yang istimewa juga buat Simon Petrus. Simon Petrus dipilih Tuhan sebagai pemegang kunci kerajaan sorga. Wah, enak sekali ya adik-adik. Bapak Simon Petrus dipilih untuk memegang kunci kerajaan sorga. Itu karena pengakuan dari Simon Petrus. Dan tidak ada loh adik-adik yang mengajarkan kepada Simon Petrus tentang siapa Yesus. Maka Tuhan Yesus katakan bahwa Simon Petrus mengetahui tentang siapa Yesus dari Allah sendiri. Allah sendiri yang menyatakannya kepada Simon Petrus. Lalu bagaimana dengan kita adik-adik? Kalau Karirin ataupun orang-orang yang lain bertanya kepada adik-adik, siapakah Tuhan Yesus itu? Adik-adik jawabannya apa? Nah, adik-adik, dari cerita Alkitab kita yang kita pelajari hari ini, kita belajar bahwa Tuhan Yesus seperti pengakuan Petrus adalah Mesias. Tuhan Yesus adalah Kristus, anak Allah yang turun ke dalam dunia ini, yang dipilih oleh Allah untuk mengerjakan keselamatannya buat kita, untuk membebaskan kita dari dosa. Nah, kalau kita sudah percaya dengan itu, maka yang harus kita lakukan selanjutnya adalah apa adik-adik? Yang kita harus lakukan adalah seperti Bapak Simon Petrus dengan mengakuinya. Kita mengakuinya dengan sungguh-sungguh adik-adik, tanpa ragu-ragu. Dan kalau kita sudah mengakuinya kepada banyak orang, maka kita juga harus hidup seperti pengakuan kita. Kalau kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita juga harus mencontoh sikap hidup seperti Tuhan Yesus. Seperti apa? Seperti Tuhan Yesus yang penuh kasih. Ia selalu menolong orang lain tanpa membeda-bedakan siapa orang yang ditolongnya. Lalu Tuhan Yesus juga mau mengampuni dosa banyak orang. Walaupun dosa orang itu sangat berat, Tuhan Yesus mau mengampuni. Tuhan Yesus mau mengampuni dosa adik-adik dan juga dosa kakak. Itulah yang kita tiru dari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, cerita Alkitab kita hari ini mengajarkan kepada kita untuk satu, mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sebagai penebus dosa kita. Lalu kalau kita sudah mengakuinya, maka yang kedua kita harus mengakuinya kepada orang lain. Setelah kita mempercayainya, kita harus mengakuinya kepada orang lain dengan tidak ragu-ragu. Lalu yang ketiga, kita mau mencontoh sikap hidup Tuhan Yesus. Nah, bagaimana, apa yang harus kita lakukan, Karirin? Kan kami di rumah aja, nggak bisa kemana-mana. Bagaimana kita harus mengasihi orang lain kalau kaminya tinggal di rumah? Nah, adik-adik, yang pertama kali kita bisa lakukan adalah melalui keluarga kita. Kita bisa mengasihi papa, mama, abang, adik, opung, dan kita juga bisa menolong mereka tanpa harus disuruh-suruh. Ketika mereka membutuhkan pertolongan, kita langsung bisa datang menolong mereka. Lalu yang ketiga juga
kita bisa belajar mengampuni di dalam keluarga kita. Kalau ada abang atau adik yang melakukan kesalahan kepada kita, kita tidak boleh mendendam, tapi kita harus mengampuni. Ya kan adik-adik? Nah, demikian firman Tuhan kita hari ini. Semoga firman Tuhan ini bisa selalu menguatkan kita dan selalu juga membuat kita semakin mengenal Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita mau menyanyi bersama-sama lagu Yesus Idolaku. Mungkin ada sebagian adik-adik yang belum mengetahui lagunya. Kakak-kakak sekolah minggu akan mengajari adik-adik. Nah, Yesus adalah idolaku. Mungkin adik-adik punya banyak idola. Tokoh superhero. Ada Spider-Man, ada Superman, ada Doraemon, atau apapun juga. Nah, setiap tokoh idola ini punya kesaktian masing-masing. Tapi juga mereka tidak sempurna seutuhnya karena mereka juga punya kekurangan. Nah, hanya satu loh adik-adik, tokoh idola yang tidak punya kekurangan dan kesaktiannya tidak terbatas. Namanya adalah Tuhan Yesus. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Adik-adik bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu Yesus Idolaku. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Selesai mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau bersatu dalam doa. Tapi sebelumnya kakak mau menyampaikan kepada mama, papa, adik-adik yang mau memberikan persembahan, boleh langsung mengirimkan melalui queries yang udah tertera ya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Bapa buat hari ini penyertaan-Mu sangat luar biasa. Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu menjadi berguna bagi kehidupan kami dan kami bisa menjalankannya sesuai dengan firman-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Selamat hari Selamat hari Minggu. Minggu.